Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Hilma Azbi, NPM 202303008. Saya dari Prodi Psikologi B. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pendidikan Pancasila untuk menjelaskan tentang moral dan contoh-contohnya. Sebelum berlanjut ke contoh, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak dari mores, yang artinya kebiasaan atau adat istiadat, tata cara dalam kehidupan. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya adalah dari Dian Ibung, mengatakan bahwa moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang. Adapun menurut Merriam-Webster, moral adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah pada perilaku manusia, dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perilaku atau tindakan seseorang serta keterkaitannya dengan akhlak dan proses sosialisasi pada setiap individu. Moral itu terbagi menjadi dua, yaitu moral baik dan moral buruk. Nah, moral baik adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan di dalam lingkungan atau di dalam masyarakat dan masyarakat itu menerima mereka dan masyarakat itu senang dengan perilaku atau tindakan mereka, nah maka orang tersebut memiliki moral yang baik. Nah, sedangkan jika seseorang itu melakukan suatu tindakan atau perilaku yang tidak menyenangkan oleh masyarakat dan tidak diterima oleh masyarakat, maka orang tersebut memiliki moral yang buruk. Nah, lalu apa sih contoh moral baik dan contoh moral yang buruk? Dari gambar di samping saya ada orang tua yang sedang duduk dan seorang anak yang akan melewati orang tua tersebut. Nah, dari perilaku anak tersebut dapat kita lihat bahwa anak itu mencerminkan sopan santun yang baik kepada orang tua tersebut. Dia membungkukkan setengah punggungnya lalu mengucapkan permisi nek. Nah, jadi sopan santun itu apa sih? Sopan santun merupakan suatu tindakan atau perilaku untuk menghargai atau menghormati seseorang agar bisa melakukan suatu interaksi yang dapat menghasilkan kesan baik dari orang tersebut kepada orang lain. Seperti itu. Nah, terus ada gambar kedua nih, yaitu anak-anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Terus apa nih hubungannya sama bumi yang di bawah sini? Gini ya, membuang sampah pada tempatnya itu merupakan moral yang baik. Sebab apa nih? Selain berpengaruh pada kita sendiri, masyarakat, membuang sampah pada tempatnya juga dapat berdampak baik kepada lingkungan sekitar. Tahu kan, sampah itu dapat menimbulkan suatu bencana alam, yaitu banjir. Nah, ketika seorang melakukan tindakan membuang sampah pada tempatnya, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang melindungi bumi ini agar tetap terjaga, agar lingkungannya tetap bersih dan terhindar dari banjir. Jadi salah satu contoh moral baiknya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada contoh moral buruk. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang pembunuhan. Dapat kita lihat salah satu kasus seorang kakek renta di Kemeling tewas ditusuk tetangganya sendiri saat waktu berbuka puasa. Pembunuhan terjadi di depan rumah korban, Poniran, warga Jalan Minak Sandi, Kelurahan Sumerejo, Kecamatan Kemeling. Adapun kasus-kasus lainnya,
Nah, di Indonesia, kasus pembunuhan ini banyak sekali dan bahkan bisa terjadi hampir setiap harinya. Selain meresahkan masyarakat, nilai-nilai manusia yang seharusnya dijunjung tinggi tetapi malah pudar seiring berjalannya waktu. Padahal setiap individu itu memiliki hak untuk hidup. Oleh sebab itu, setiap individu harus memiliki moral yang baik, karena moral memiliki tujuan, di antaranya yang pertama untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seorang. 2. Sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.